Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Ibu DRA Jumjum Nurbenti MPD serta Ibu Rohmawati SPD MPD. Di sini kami akan mempresentasikan materi Sistem Pendidikan Nasional. Kami dari kelompok 5 dengan anggota 1. Dimas Putra Ilham Surya Nugroho. 2. Edistia Febrika Nur Hafida Putri. 3. Farid Martin Ardiansyah. 4. Nadia Miftakul Jana. Baiklah, kami akan mulai mempresentasikan materi Sistem Pendidikan Nasional yang akan diawali oleh Saudara Dimas Putra Ilham Surya Nugroho. Baik, saya Dimas. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sistem Pendidikan Nasional. Apa itu Sistem Pendidikan Nasional? Sistem berasal dari bahasa Yunani sistema yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa dan tujuannya bersifat mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa tersebut. Apa landasan sistem pendidikan nasional di Indonesia? Ini dia. Landasan sistem pendidikan nasional di Indonesia disusun berlandaskan kepada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kristalisasi nilai-nilai hidup bangsa Indonesia. Sistem pendidikan nasional diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Di dalam undang-undang ini, pasal 1 ayat 3 mengemukakan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Di dalam sistem pendidikan nasional, peserta didiknya adalah semua warga negara. Artinya, setiap satuan pendidikan yang ada harus memberikan kesempatan kepada seluruh warga masyarakat untuk menjadi peserta didiknya dengan syarat memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan kekhususannya tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, suku bangsa, dan sebagainya. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Di sini pendidikan dasar itu sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Selanjutnya, apa tujuan dari sistem pendidikan nasional? Tujuan pendidikan menurut Plato yaitu mewujudkan negara yang ideal dan membebaskan, memperbaharui pengetahuan serta melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketidakbenaran. Sedangkan menurut Aristoteles, tujuan pendidikan haruslah sama dengan tujuan akhir dari pembentukan negara yang harus sama pula dengan sasaran utama pembuatan dan penyusunan hukum serta harus pula sama dengan tujuan utama konstitusi yaitu kehidupan yang baik dan yang berbahagia. Pasal 3 dalam TAP MPR nomor 4 MPR tahun 1973
menyatakan bahwa tujuan pendidikan itu membentuk manusia pembangunan berpancasila, membentuk manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan, mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, serta dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi, disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan sesama manusia dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik, cakap, kreatif, berilmu, serta menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadi manusia yang berakhlak mulia, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Perkenalkan, saya Farid Mardiansyah akan menjelaskan tentang kelembagaan dan prinsip dalam pendidikan. Kelembagaan dalam pendidikan. Dalam mewujudkan Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka pemerintah membutuhkan lembaga pendidikan untuk mewujudkan hal itu. Lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran atau tempat proses pendidikan berlangsung yang dilakukan untuk memberikan ilmu serta mengubah tingkah laku individu agar berubah menjadi lebih baik. Lembaga pendidikan dibagi menjadi 3. Pertama, pendidikan informal atau keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama karena keluarga adalah tempat di mana anak pertama kali mendapatkan pendidikan. Keluarga bertugas meletakkan dasar-dasar bagi perkembangan anak agar dapat berkembang secara baik. Melalui pendidikan keluarga ini, hak yang melekat pada diri anak untuk mendapatkan kasih sayang, agama, dan pendidikan terpenuhi, sehingga tumbuh kembang anak akan berkembang dengan baik dan karakter anak tidak melenceng dari agamanya. Kedua, pendidikan formal. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dengan pendidikan formal, anak tidak hanya diajarkan untuk mendapatkan ilmu, akan tetapi juga belajar bagaimana bersosialisasi dengan teman atau gurunya, berlatih berdiskusi, berlatih bekerja sama, serta melatih mental anak agar menjadi sosok yang baik ke depannya. Ketiga, pendidikan non-formal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat 1 menyebutkan sebagai berikut. Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Dari sini, kita dapat mengetahui bahwa pendidikan non-formal berperan penting bagi kehidupan masyarakat, terlebih sangat membantu anak-anak ataupun orang dewasa yang belum menuntaskan pembelajaran di pendidikan formal. Berikutnya, karakteristik pendidikan formal. Pertama, diselenggarakan secara khusus dan dibagi atas jenis dan jenjang yang memiliki hubungan hierarkis. Kedua, usia anak didik suatu jenjang relatif homogen. Ketiga, waktu pendidikan relatif lama sesuai dengan program pendidikan yang harus diselesaikan. Keempat, materi atau isi pendidikan lebih banyak bersifat akademis dan umum. Kelima, adanya penekanan tentang kualitas pendidikan sebagai jawaban kebutuhan di masa yang akan datang. Selanjutnya, karakteristik pendidikan non-formal. Pertama, pembelajaran atau proses pendidikan dibiasakan di lingkungan masyarakat dan lembaga. Kedua, pendidikan non-formal kurang menekankan pentingnya ijazah. Namun untuk pelatihan ataupun yang lainnya biasanya terdapat sertifikat yang menjadi bukti bahwa telah mengikuti suatu kegiatan. Ketiga, kegiatan pendidikan lebih didasarkan pada apa yang dibutuhkan pada masa sekarang. Keempat, kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan tidak terikat. Selanjutnya, pendidikan informal. Pendidikan ini diberikan kepada setiap individu sejak lahir dan sepanjang hayatnya, baik melalui keluarga maupun lingkungan. Jalur pendidikan ini menjadi dasar yang akan membentuk kebiasaan, watak, dan perilaku seseorang di masa depan.
Adapun fungsi dan peran keluarga dalam pendidikan informal yaitu pertama, pengalaman pertama masa kanak-kanak. Ketika berumur 0 sampai 6 tahun, secara tidak langsung anak akan merekam segala aktivitas yang berada di sekitarnya. Maka dari itu keluarga perlu untuk menjaga sikap dan melakukan kebiasaan yang baik sehingga anak akan memiliki kebiasaan yang baik pula. Kedua, menjamin kehidupan emosional anak. Dalam keluarga, apabila anak mendapatkan kasih sayang yang cukup, maka tumbuh kembang serta emosi anak akan baik. Hal ini dikarenakan ada hubungan darah antar keluarga yang didasarkan atas hubungan rasa cinta dan kasih sayang. Ketiga, dasar pendidikan moral. Menurut Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa rasa cinta, rasa bersatu, dan lain-lain perasaan dan keadaan jiwa yang pada umumnya sangat berbeda untuk pelanggungnya pendidikan teristimewa, pendidikan budi pekerti. Keempat, memberikan dasar pendidikan sosial. Keluarga merupakan basis yang sangat penting dalam peletakan dasar pendidikan sosial anak, seperti mengajarkan cara bersosialisasi dengan masyarakat sekitar dan juga teman seumurannya. Kelima, peletakan dasar-dasar keagamaan. Keluarga menjadi tempat pertama yang untuk menerapkan agama kepada anaknya, dan agama anak akan mengetahui moral-moral yang berlaku. Karena agama adalah pegangan hidup dan hubungan anak dengan Tuhannya. Selanjutnya, prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4. Pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan secara tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Kedua, pendidikan diselenggarakan dengan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudidayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Keenam, atau yang terakhir, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Saya dengan Edistia. Saya akan menjelaskan mengenai hubungan pendidikan nasional dengan undang-undang. Indonesia merupakan negara hukum. Segala sesuatu yang dilaksanakan di negeri kita pasti akan berkaitan dengan hukum dan undang-undang. Tidak terkecuali dengan pendidikan. Pendidikan merupakan suatu bidang yang menjadi tanggung jawab sebuah negara. Tiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Hal ini menyesuaikan tipe peserta didik dari negara masing-masing. Sistem pendidikan nasional Indonesia disusun berlandaskan kepada kebudayaan bangsa-bangsa Indonesia dan berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kristalisasi nilai-nilai hidup bangsa Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan nasional disusun sedemikian rupa, meskipun secara garis besar ada persamaan dengan sistem pendidikan negara lain. Tetapi pemerintah membuat sistem ini agar sesuai dengan kebutuhan pendidikan dari bangsa Indonesia yang secara geografis, demografis, historis, dan kultural berciri khas pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 jelas mengamanatkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan suatu ungkapan yang padat dengan makna filosofis. Selanjutnya adalah latar belakang disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, mutu, dan efisiensi. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti, serta perlu disempurnakan. Dalam menjalankan
sistem pendidikan nasional terdapat dua faktor. Yang pertama adalah faktor tidak langsung, yang kedua adalah faktor langsung. Saya akan menjelaskan tentang faktor tidak langsung terlebih dahulu. Yang pertama adalah faktor historis. Faktor historis adalah faktor sejarah pertumbuhan masyarakat ditentukan oleh tiga hal yang berkaitan dengan pendidikan. Yang pertama adalah kemampuan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan pendidikan. Ketiga hal tersebut sangat mempengaruhi sistem pendidikan karena kemajuan kemampuan manusia dan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pendidikan yang tepat. Yang kedua adalah faktor geografis. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim, lingkungan alam, dan sumber kekayaan yang berbeda, maka berbeda pula kebutuhan dan tuntutan hidup masyarakat di daerah tersebut, termasuk kebutuhan belajar dan pendidikan, sehingga sistem pendidikan nasional harus diatur agar memenuhi kebutuhan masyarakat di tiap daerah geografis yang berbeda. Yang ketiga adalah faktor kehidupan ekonomi. Tingkat kehidupan ekonomi masyarakat juga mempengaruhi sistem pendidikan nasional. Karena kita semua tahu bahwa sekolah pasti membutuhkan biaya. Walaupun pemerintah sudah menggratiskan SPP dan memberikan beasiswa, akan tetapi terkadang bantuan ini tidak merata, bahkan tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa merevisi hal ini. Yang keempat adalah faktor politik negara. Faktor politik negara merupakan kompas dalam pengelolaan suatu negara. Politik negara mengarahkan politik pendidikan yang diharapkan mampu mewujudkan cita-cita politik negara. Oleh karena itu, program-program pendidikan dikelola menjadi pusat generasi pendidikan muda yang mampu meneruskan perjuangan politik bangsa. Di samping itu, kebijakan politik juga diatur sedemikian rupa agar sinergi dengan sistem pendidikan nasional. Yang kelima adalah faktor kehidupan agama. Agama merupakan pedoman dalam melaksanakan segala hal yang ada di dunia ini, tidak terkecuali dengan pendidikan. Sistem pendidikan tidak boleh melanggar norma-norma dalam agama dan harus sesuai dengan syariat-syariat dalam agama. Semua umat beragama di Indonesia memiliki hak yang sama dalam mengenyam pendidikan formal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor secara langsung. Yang pertama adalah faktor tujuan. Dalam praktek pendidikan, baik di lingkungan keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat, banyak sekali tujuan pendidikan yang diinginkan oleh pendidik agar dicapai oleh peserta didik. Jadi, walaupun tujuan pendidikan sudah tercantum dalam undang-undang, banyak cara untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga semua pihak yang berkaitan dengan pendidikan harus fleksibel dan cepat beradaptasi. Yang kedua adalah faktor pendidik. Guru dan dosen sebagai pendidik menurut jabatan menerima tanggung jawab dari tiga pihak, yaitu orang tua, masyarakat, dan negara. Memang kita akui banyak guru yang berkualitas di Indonesia, namun persebarannya kurang merata. Banyak tenaga guru yang masih segar dari lulusan perguruan tinggi, namun ternyata mengalami syok ketika menghadapi siswa di depan kelas. Hal ini menyebabkan dilaksanakan program inisiasi bagi guru baru. Yang ketiga adalah faktor peserta didik. Dalam pendidikan tradisional, peserta didik dipandang sebagai organisme yang pasif, hanya menerima informasi dari orang dewasa. Kini, dengan berkembangnya perubahan sosial dan teknologi yang semakin cepat, maka peserta didik dalam usia dan tingkat kelas yang sama bisa memiliki profil materi pengetahuan yang berbeda-beda. Bahkan, saat ini Menteri Pendidikan sudah melakukan program Merdeka Belajar untuk jenjang perkuliahan, di mana para mahasiswa bebas memilih apa yang ingin dipelajari, hal lain di dalam dan di luar jurusannya. Selanjutnya adalah faktor isi atau materi pendidikan. Yang dimaksud dalam arti atau materi pendidikan adalah segala sesuatu yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik secara langsung dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, kurikulum pendidikan di Indonesia berubah-ubah agar dapat mencapai tujuan tersebut dengan cepat dan maksimal. Selanjutnya adalah faktor metode pendidikan.
Metode adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Untuk menentukan apakah sebuah metode dapat disebut baik, diperlukan patokan yang bersumber pada beberapa faktor. Faktor yang menentukan adalah tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, metode pendidikan yang diterapkan di Indonesia sangat beragam. Kesemuanya itu dilakukan untuk memudahkan kita mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Yang terakhir adalah faktor situasi lingkungan. Sebagai makhluk sosial, tentunya lingkungan sangat berpengaruh pada setiap manusia. Situasi lingkungan ini mempengaruhi proses dan hasil pendidikan. Situasi lingkungan ini meliputi lingkungan fisik, lingkungan teknis, dan lingkungan sosial kultural. Saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia. Sistem pendidikan nasional di Indonesia telah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Hal itu didasarkan pada dua aturan. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 yang mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia. Berikutnya, perguruan tinggi di Indonesia. Ada dua jenis perguruan tinggi di Indonesia. Yang pertama, perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang didirikan oleh negara atau pemerintah. Oleh karena itu, kebanyakan bahkan seluruh biaya di perguruan tinggi negeri telah ditanggung oleh pemerintah atau negara. Yang kedua, perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi swasta merupakan perguruan tinggi yang didirikan oleh lembaga swasta. Mayoritas atau bahkan seluruhnya biaya di perguruan tinggi swasta dibiayai oleh lembaga swasta yang terkait maupun masyarakat. Untuk tingkat persaingan, perguruan tinggi negeri jauh lebih ketat daripada perguruan tinggi swasta karena hal yang telah saya jelaskan tadi. Berikutnya, proses pembelajaran di sekolah atau madrasah. Ada dua tipe kurikulum yang digunakan. Yang pertama, ideal kurikulum. Ideal kurikulum merupakan kurikulum yang masih berupa rencana dan belum dilaksanakan dalam proses pembelajaran maupun pengajaran. Ideal kurikulum diharapkan mampu menjadi program guru yang efektif bagi siswa maupun siswi dalam menerima pembelajaran atau pengajaran. Tetapi ternyata masih ada hambatan seperti guru yang kurang terampil dalam mengajarkan peserta didik, maupun sarana dan prasarana yang masih kurang lengkap atau belum mumpuni. Yang kedua, aktual kurikulum. Aktual kurikulum merupakan kurikulum yang telah dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Aktual kurikulum merujuk pada bahan ajar yang telah direncanakan oleh pendidik maupun praktisi pendidikan yang telah direncanakan dalam waktu yang sangat panjang. Semakin tinggi kesenjangan kedua jenis kurikulum tersebut, maka semakin tinggi tingkat kualitas pembelajaran yang diberikan. Berikutnya, pendekatan dan metodologi pembelajaran. Pola pembelajaran peserta didik sekarang sudah berubah menjadi guru memotivasi, memfasilitasi, menemani murid mencari bersama, sampai menemukan ilmu. Maksudnya adalah bila dulu guru harus menjelaskan ilmu kepada peserta didik, sekarang peserta didik harus mencari sendiri ilmu yang ingin dia capai. Guru sebagai motivator, pendamping bagi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam proses mencari ilmu tersebut. Berikutnya, kecenderungan model atau pola belajar baru yang berkembang dewasa ini.
Pola pembelajaran sekarang berorientasi pada pengembangan liability atau rasa tanggung jawab, kesetiaan, dan menjadi pekerja keras yang jujur. Yang kedua, pola atau model pendidikan saat ini mengembangkan 4 kecerdasan. Yang pertama, IQ atau Intelligent Quotient. IQ merupakan ukuran kemampuan kognitif seseorang. Biasanya, IQ ini diukur dalam tes IQ. Dalam tes IQ ada beberapa contoh soal seperti soal matematika, soal pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Berikutnya, EQ. EQ merupakan kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi, mengendalikan dirinya sendiri, orang lain, maupun kelompok. Jika ada orang yang tidak memiliki EQ, maka dia bisa dianggap sebagai orang yang egois. Yang ketiga, SQ atau Spiritual Quotient. SQ merupakan kemampuan seseorang yang berdasarkan kecerdasan spiritual. SQ menjadi landasan yang diperlukan agar IQ dan EQ menjadi efektif dan mencapai pada titik maksimal. SQ ini berasal dari semangat seseorang. Yang keempat, RQ atau Religious Quotient. RQ merupakan kemampuan seseorang dalam menjalankan semua perintah agama yang dia yakini. Bila seseorang tidak memiliki kecerdasan RQ, maka hidupnya menjadi tidak terarah. Keempat kecerdasan tersebut haruslah seimbang supaya menjadi individu yang diharapkan oleh semua orang, bangsa, dan negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya dalam presentasi materi Sistem Pendidikan Nasional, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman dan Ibu Jum serta Ibu Rara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.